Ya, kembali lagi di Indo Soccer. Kali ini aku ingin membahas pertandingan dari Liga Champions yang mempertemukan tim dari grup B, yaitu Atletico Madrid versus Liverpool yang akan bermain pada hari Rabu dini hari pukul 02.00. Dan kalian bisa menontonnya mungkin di video.com ya, karena itu salah satu aplikasi yang bisa kalian nonton Liga Champions secara lengkap, karena pasti banyak pertandingan yang disiarkan di video.com ya. Sebelum kita membahas lebih jauh untuk mempreview dan sampai bertemu pada prediksi skornya, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa semua ya preview yang akan saya bacakan kedua tim ini itu semuanya sesuai dari data ya, jadi bukan sesuai dari insting, feeling ataupun memberatkan tim A atau tim B, enggak ya, tapi semuanya dari data dan nanti aku hanya menyimpulkan aja kira-kira skornya berapa, karena kalian juga harus bisa tahu ya, mempelajari juga bagaimana nanti jalannya pertandingan kedua tim ini bermain ya, dengan cara jangan skip video ini hingga selesai. Karena apa? Karena saya ingin sama-sama kalian juga mungkin mendapatkan informasi dari yang saya akan bacakan, data yang saya punya akan saya bacakan kepada kalian, dan kalian bisa mengkoreksi atau bisa sama-sama saling belajar memprediksi kira-kira tim mana yang lebih diunggulkan untuk pertandingan kali ini. Dan memang kita tahu bahwa ini bermain di kandang Atletico Madrid ya, dan tentunya nggak boleh dianggap remeh juga ya musuhnya, karena Liverpool ini sedang on fire juga bersama liganya dan juga di Liga Champions. Jadi bagaimana kira-kira untuk skor yang akan terjadi di pertandingan kali ini ya, kita sama-sama belajar dan kita preview dulu kedua tim ini bagaimana ya. Oke, kita mulai dari Atletico Madrid dulu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengingatkan dulu, lupa. Kalau ini kan match di Liga Champions baru 2 kali bermain ya. Jadi kan memang datanya sangat minim. Di grup B ini kan baru 2 kali main ya. Jadi data yang saya punya ini saya ambil juga dari liganya masing-masing tim ini. Ya, jadi dari Atletico Madrid aku ingin bahas dari Liga Spanyolnya dulu. Gimana statistik dari Atletico Madrid, karena kalau di Liga Champions statistiknya baru 2 match, jadi sangat minim ya. Jadi kita bahas dulu dari Atletico Madrid bagaimana bersama Liga Spanyol. Oke, Atletico Madrid sekarang di peringkat keempat ya, dan dari 8 pertandingan Atletico Madrid berhasil mencetak 5 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 hasil kekalahan ya. Berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 6 gol, jadi poinnya plus 5, agregat golnya plus 5 dan poinnya 17. Sekarang ada di peringkat keempat. Ini Atletico Madrid ya. Jadi kalau kita bahas dari masalah Atletico Madrid ini, sebenarnya saya nggak pengen bahas masalah menang seri atau kalahnya, bukan, tapi yang saya mau lihat itu lini depan dan lini belakangnya Atletico Madrid selama di Liga itu bagaimana ya, karena itu sangat berpengaruh untuk data saya bermain di Liga Champions ini, kedua tim ini nanti ya. Atletico Madrid dari 8 pertandingan hanya mampu mencetak 11 gol ya. Jadi kalau di rata-rata satu pertandingan di bawah 1,5 gol, artinya Atletico Madrid jarang mencetak 2 gol lebih gitu intinya. Jadi rata-rata hanya mencetak ya 1, kadang 2 gitu ya. Jadi jarang mencetak 2 gol lebih, intinya seperti itu. 2 aja jarang, jadi lebih rata-ratanya 1. Jadi boleh dikatakan bahwa lini depan dari Atletico Madrid sebenarnya sudah cukup bagus aja, tapi belum punya power untuk mencetak kemenangan. Itu Atletico Madrid di lini depannya. Lalu lini belakangnya dari 8 pertandingan itu hanya kemasukan 6. Jadi tandanya bahwa Atletico Madrid di lini bertahannya itu rata-rata belum mencapai 1 kemasukannya, berarti bagus di lini pertahanannya. Pernah clean sheet mungkin di kemenangan atau imbangnya pernah clean sheet, dan boleh dikatakan lini pertahanan Atletico Madrid itu bagus ya. Jadi kesimpulannya Atletico Madrid ini selama di liganya itu di lini depannya sudah bagus aja, standar, belum punya power banget untuk menggedor kemenangan, intinya itu aja. Lalu di lini belakangnya di liganya itu bagus ya, itu di liganya. Lalu kita lihat lagi di Liga Champions, Atletico Madrid itu 2 kali bermain, 1 kali menang, 1 kali imbang, dan berhasil mencetak 2 gol dari 2 pertandingan dan hanya kemasukan 1. Jadi agregat golnya plus 1 dan poinnya 4.
Oke, ini kalau dari data ini saya nggak mau menyimpulkan ya, karena nggak terlalu kelihatan banget. Tapi yang kita tahu dari data ini, bahwa Atletico Madrid ini bermain di Liga Champions 2 kali ini ya. Pertandingan pertama lawan Porto itu imbang 0-0, bermain di kandang sendiri Atletico Madrid itu 0-0 ya. Lalu bermain di kandang Milan itu menang 1-2 ya. Jadi untuk dari data itu ya kita nggak bisa simpulkan masalah lini depan dan lini belakang. Tapi yang saya pengen kasih tahu bahwa kemarin kalian juga mungkin ada yang nonton pertandingan Atletico Madrid dan Milan. Di situ Atletico Madrid memang seret gol karena Milan bermain 10 orang aja, dan itu golnya pun Atletico Madrid dibantu lewat titik putih ya di menit terakhir. Dan kembali lagi ini di Liga Champions, yang saya pengen simpulkan dari Atletico Madrid ini hanya satu, bahwa mental mereka di Liga Champions itu benar-benar belum kelihatan. Kenapa saya bisa simpulkan seperti itu? Ya karena kalau kita lihat ya, walaupun memang sudah mengalami kemenangan di lawan Milan ya, tapi Milan dengan bermain hanya 10 orang. Lalu yang kedua, lawan Porto di kandang sendiri itu bisa imbang Atletico Madrid 0-0. Nggak mencetak gol sama sekali. 0-0 gitu imbangnya. Mungkin kalau imbangnya satu sama masih oke lah di lini depannya, tapi ini 0-0. Jadi sebenarnya kalau dari masalah mental itu Atletico Madrid ya belum terlalu kelihatan banget lah bermain di Liga Champions ini, kayak tim baru gitu bermain di Liga Champions. Kesannya seperti itulah kalau dari data dan cara bermainnya mereka di Liga Champions di 2 pertandingan ini. Walaupun memang masih belum bisa disimpulkan ya, tapi intinya itu yang saya tangkap dari Atletico Madrid. Itu masalah mentalnya dia di Liga Champions. Itu aja. Dan lalu kita ingin langsung aja bahas Liverpool. Liverpool itu sekarang di Liga Inggris peringkat kedua. Itu dari 8 pertandingan juga sama ya, berarti sama seperti Atletico Madrid, sudah 8 kali main juga. Itu berhasil mencetak 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 0 kekalahan. Dan berhasil mencetak 22 gol dari 8 pertandingan. Dan kemasukannya hanya 6. Jadi agregat golnya plus 16 dan poinnya 18. Oke. Jadi kembali lagi dari data ini saya hanya melihat jumlah gol dan kemasukannya aja ya dari Liverpool. Di lini depannya Liverpool, oke lah. Udah bagus banget, tajam gitu intinya. Udah mencetak golnya banyak. Terus untuk masalah dia punya mental menggedor itu punya banget, karena ya di rata-rata 3 gol lebih setiap laga. Dari 8 pertandingan berhasil mencetak 22 gol, hampir mencapai 3 rata-ratanya per laga mencetak golnya. Jadi untuk Liverpool ini depannya udah nggak usah perlu dibahas, udah luar biasa itu Liverpool ini depannya. Lalu nih belakangnya itu juga sama seperti Atletico Madrid, dari 8 pertandingan hanya kemasukan 6 gol. Jadi lini pertahanannya Liverpool itu sudah bagus ya, karena di rata-rata nggak sampai 1 kemasukannya, berarti lini pertahanannya Liverpool bagus. Dan kita lihat di Liga Champions, Liverpool kemarin itu habis menang 1-5 bermain di kandang Porto. Lalu bermain di kandang sendiri di pertandingan pertama itu menang 3-2 lawan AC Milan ya, itu Liverpool. Jadi kalau kita lihat datanya di Liga Champions ini, memang boleh dikatakan Liverpool udah punya mental banget lah, karena dari 2 pertandingan yang sudah dilakoni di Liga Champions itu semuanya win streak ya, win semua. 2 kali main itu 2 kali menang. Lawan Milan menang, lawan Porto menang, dan berhasil mencetak 8 gol dari 2 pertandingan dan kemasukannya 3. Jadi agregat golnya plus 5, poinnya 6. Ini di Liga Champions. Kenapa saya nggak sebutkan Atletico Madrid terlalu panjang, karena memang ini kembali lagi musuhnya ini Liverpool. Kalau Atletico Madrid kan bermain di kandang, jadi kalau boleh disimpulkan bahwa setiap tim yang bermain di kandang kan bagus lah, intinya seperti itu ya, karena bermain di kandang itu ada plus poin lah buat dia, presentasinya tuh di atasnya tim tamu ya. Jadi Liverpool banyak saya bahas karena dia akan menjadi tim tamunya Atletico Madrid. Jadi kalau kita bahas Liverpool ini di lini pertahanan, di lini depannya di Liga Champions pun ya bagus, karena rata-rata ya, kalau di rata-rata karena masih 2 match ya 4 gol 1 laga memasukkan bolanya, karena 2 pertandingan berhasil mencetak 8 gol. Jadi
luar biasa lah Liverpool di lini depannya. Kembali lagi di lini belakangnya Liverpool juga bagus. Ya, lalu kita akan simpulkan kedua tim ini bagaimana. Oke. Ada dua sorotan dari data ini yang sudah saya baca preview mereka berdua ya, pemain di Liga Champions dan di liganya masing-masing. Itu kedua tim ini punya persamaan, yaitu lini belakangnya bagus. Itu kesamaan dari dua tim ini. Pertahanannya sama-sama bagus. Tapi yang membedakan itu lini depannya Liverpool sudah matang, sedangkan lini depannya Atletico Madrid masih belum tajam. Alias boleh dikatakan ya memang sudah bagus, tapi belum punya power banget lah. Itu bedanya kedua tim ini untuk lini depan dan lini pertahanannya. Ya, jadi karena ini bermain di kandang Atletico Madrid, kalau saya sudah preview ya, itu sebenarnya lebih ke imbang. Kenapa saya ngomong imbang, gak Liverpool gitu? Ya karena kembali lagi, ini lini pertahanannya Atletico Madrid ini bagus. Kecuali kalau pertahanan dari Atletico Madrid ini jelek atau sedikit buruk, mungkin saya di presentasi lebih mengunggulkan Liverpool. Tapi karena ini lini pertahanannya Atletico Madrid bagus, ya kita nggak ngomong lini depannya dulu ya. Lini pertahanannya ini Atletico Madrid itu bagus. Sedangkan Liverpool memang lini depannya udah tajam banget ya. Tapi ya kembali lagi karena lini pertahanannya Atletico Madrid yang bagus inilah saya di presentasi pertama itu lebih ke imbang. Ya, walaupun ini pertandingan ini memang sulit ditebak banget sebenarnya karena tergantung dari Atletico Madrid ini bagaimana. Kalau Liverpool sudah di luar dari data ini, Liverpool udah bagus lah, udah perfect team gitu intinya. Mentalnya sudah ada ketimbang Atletico Madrid yang masih terseok-seok kalau boleh dibilang di Liga Champions ini. Ya, jadi kalau presentasi pertama tetap hasil imbang kemungkinan akan terjadi di kedua pertandingan ini. Ya, lalu di prediksi kedua, kalau aku boleh menyimpulkan dari kedua data ini, memang Liverpool di presentasi kedua itu kemungkinannya Liverpool bisa menang, ya. Tapi tetap prediksi kali ini di pertandingan kali ini itu nggak jauh semua perbandingannya. Nanti aku tuliskan di sini presentasinya kesimpulannya berapa. Ya, lalu di prediksi ketiga yang kemungkinannya kecil terjadi ya Atletico Madrid menang. Itu, ya. Tapi saya tidak menaruh banyak selisih di presentasi ini. Tapi kalau saya simpulkan dari kedua data ini ya hasil imbang yang paling sudah saya simpulkan sudah paling cukup bagus karena satu sisi memang ya. Kenapa saya ingin membahas kenapa saya lebih ke hasil imbang. Oke. Liverpool di lini depannya sudah mantap. Mentalnya dia sudah ada pemain Liga Champions, ya. Harusnya kan memang Liverpool sudah di atas kertas menang gitu ya. Tapi kenapa saya kok ngomongnya imbang? Karena kalau kita lihat lagi ya, kalau tadi saya sudah bacakan data-datanya Atletico Madrid, itu ya ada dua faktor. Di lini bertahannya Atletico Madrid ini bagus. Walaupun mungkin ini depannya sedikit nggak setajam Liverpool lah intinya. Tapi ya Atletico Madrid ini lini bertahannya bagus. Ya, bukan masalah ini depannya dulu. Tapi lini bertahannya Atletico Madrid ini bagus. Dan yang kedua, ini bermain di kandang Atletico Madrid. Itu yang memberatkan saya bahwa hasil imbang kemungkinan akan terjadi di pertandingan kali ini. Beda kalau bermain di kandang Liverpool. Jelas Liverpool diunggulkan. Ini karena bermain di kandang Atletico Madrid aja. Hasil imbang kemungkinan sudah yang terbaik dari saya sudah preview data-datanya tadi kedua tim ini. Ya, jadi bagaimanapun juga walaupun di data ini secara kesimpulannya kemungkinan ya hasil imbang di presentase tertinggi saya dan hasil presentase kedua sesuai data ini Liverpool yang menang dan presentase ketiga yang paling kecil kemungkinannya terjadi itu ya Atletico Madrid yang menang. Ya, memang saya tetap di presentase ini ya mau nggak mau sesuai data ini ya memang Liverpool lebih diunggulkan ketimbang Atletico Madrid. Tapi yang kemungkinan nggak jauh-jauh semua lah perbandingan presentasinya. Tapi kembali lagi kalau dari data ini hasil imbang yang paling kuat dari data ini itu imbang. Dan skornya berapa? Oke, kalau skornya kalau kita lihat Atletico Madrid ini kan yang susah mencetak gol. Kemungkinan kalau hasil imbangnya itu antara 1 sama atau 2 sama. Bisa terjadi 2-3 gol lebih, kemungkinan bisa. Karena kedua tim ini itu dari match terakhirnya lumayan bagus juga. Ya, tapi ya Atletico Madrid apakah bisa mencetak 2 gol ke gawang Liverpool itu masih tanda tanya.
Ya, jadi kalau untuk standarnya kita ambil hasil imbangnya kemungkinan 1-1. Tapi kalau ada kejutan ya bisa terjadi 3 gol lebih. Tapi kalau dari data ini, karena ini bermain di kandang Atletico Madrid, jadi kemungkinan harusnya nggak lebih dari 3 gol. Kecuali kalau bermain di kandang Liverpool, itu kemungkinan bisa terjadi 3 gol lebih. Ya, jadi itu aja data yang saya bisa berikan kepada kalian. Sesuai dari data ini ya ini hasilnya, presentasenya. Ya, jadi kalian bagaimana setelah sudah saya bacakan preview kedua tim ini, kalian harus simpulkan sendiri dengan cara menonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk memahami pertandingan, jalannya pertandingan, sehingga tim mana yang menang itu kalian bisa putuskan hingga akhir pertandingan ya. Dan prediksi ini semua terjadi, saya sudah bacakan itu di luar dari masalah kartu merah dan penalti ya, itu aja. Jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Nanti aku akan membahas pertandingan untuk match yang lainnya, yaitu Porto melawan Milan setelah aku bahas video ini dulu ya. Thank you ya, see you.